Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi Bahasa Indonesia. Ini pertemuan ketujuh ya, masih tentang menulis teks berita untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Ini adalah penegasan tugas atau penegasan ulang untuk tugas menulis teks berita, karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang menulis teks berita. Maka pada kesempatan kali ini Ibu akan membicarakan tentang bagaimana tugas ini dikerjakan. Ini masih pembelajaran jarak jauh untuk materi ajar kelas 8 bersama Ibu Sisil. Oke, yuk kita satukan dulu dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Ya, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hari ini bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan semangat. Oke, masih ingat untuk senam otak kanan dan otak kiri ini? Ya, ini minggu lalu Ibu sampaikan. Tapi sampai sekarang masih belum ada yang berani mengirimkan challenge-nya. Ayo Ibu tunggu ya hari ini. Yuk kita lihat. Oke. Ya, ikuti. Ya, angka 5 dan 0. Kemudian dibalik. Dibalik lagi. Ya, bisa nggak kalian? Ya. Ikuti ya. Jadi senam ini untuk mengolah otak kanan dan otak kiri kita agar seimbang. Ya, kita ikuti bareng-bareng ya. Silakan diikuti sendiri. Ini ada di video yang kemarin. Sekarang yang keempat, dan tembak. Oke, tembak. Ya, sama ya. Oke, silakan diikuti ya. Cukup 3 menit tapi cukup untuk merefresh otak kita. Oke. Ya, ini pertemuan yang ke-7. Ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini penegasan ulang melalui teks berita yang didengar dan dibaca. Peserta didik dapat menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur teks berita dan pola penyajiannya, kemudian membacakan teks berita yang ditulis. Nilai sikap yang ingin diambil adalah tanggung jawab dan percaya diri. Tanggung jawab mengerjakan tugas dan percaya diri dalam menyampaikan teks berita yang sudah dibuat. Oke, kita ingat ya, 2 hal penting dalam teks berita. Ini sudah pertemuan yang ke-5, ke-6, udah Ibu ulang-ulang ya. Strukturnya ada 4 ya. Kemudian di situ ada 5W1H ya. Kemudian ada kebahasaannya ya, ada 5. Tapi nanti kita akan pisah untuk kalimat langsung dan tak langsung, kita akan pisah. Silakan untuk dicermati kembali. Ya. Ini contoh analisis teks berita yang pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan di pertemuan yang ke-6. Ya, jadi ada teksnya, kemudian ada unsurnya, ya, ada aspek kebahasaannya, dan ini strukturnya. Ya, ini semua harus termuat, ya. Oke. Terus ya, sampai di sini dulu sudah jelas ya? Seharusnya sudah jelas karena ini sudah di pertemuan sebelumnya sudah Ibu bahas. Oke. Sekarang ya kita perjelas sekarang hari ini untuk penugasan yang ke-5 menulis teks berita. Tugas ini dikumpulkan hari ini ya, 10 Agustus 2020 ya, di Google Classroom, tapi maksimal pukul 3 sore. Ya, yang kamu buat beritanya itu dari tayangan Misa awal tahun ya, bukan dari SMA Tarakanita 2 Jakarta, tetapi dari Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta. Hanya live streamingnya Ibu numpang mengambil dari YouTube-nya SMA Tarakanita 2 Jakarta. Oke. Ya, tugasnya itu ya ada 1, 2, 3, 4. Ini yang menulis teks berita. Buat dulu kerangka beritanya, susun teksnya, tandai dan uraikan. Ya. Oke. Contoh dari Bu Sisil bisa kamu akses di Bitly, contoh tugas Bindo 56. Nah, contoh dari Ibu itu bukan Misa awal tahun tapi Misa tutup tahun. Ya, supaya kamu ada gambaran mengerjakan. Yuk, penjelasan yang pertama. Ya,
Kamu akan tulis 5W1H-nya seperti ini, ya. Tugas ini bisa diketik, boleh ditulis tangan, tapi terbaca dan rapi. Ya, terus ada 6 kategori ya, 5W1H, what, when, where, who, why, how, atau adik Simba. Apa, ya, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Ya, ada di situ semuanya. Oke, sekarang ini harus dimasukkan secara detail, ya. Bisa lihat di contoh di sini. Yang beda ya, mungkin live streamingnya bukan dari SMA Tarakanita 2 Jakarta, tapi dari, ya, kalau yang sini dari SD Tarakanita 5 Official. Ya, seperti itu ya. Jadi diisi dulu teksnya. Oke, yang penjelasan yang kedua, aspek kebahasaan. Kita sudah rinci. Ada 6 ya, tapi nomornya Ibu bikin 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga ketika di teksnya itu gampang menjelaskan. Ya, di sini diisi ya, Dek ya. Kalimat langsungnya seperti apa sih? Kalimat langsung dengan tanda petik 2. Kemudian kalimat tak langsungnya yang mana? Kata kerja mentalnya yang mana? Konjungsinya yang mana? Berkat keterangan waktunya yang mana? Nah, kata baku tidak baku itu yang ditulis di sana adalah yang baku, tapi kamu tuliskan misalnya ini khotbah atau khotbah. Kamu cek di KBBI, screenshot taruh sini. Ya. Oke. Ini aspek kebahasaan. Nah, kemudian kita tulis ya, teksnya ditulis. Fontnya kalibri, spasinya 1. Mengapa kalibri supaya kecil? Kenapa spasinya 1? Supaya hanya satu halaman saja, satu lembar saja. Oke, terus ya beri judul ya, judulnya boleh belakangan, tapi di bawahnya ditulis berita ini disusun oleh siapa sih? Nama, Ibu pakainya Lia, 8 Community nomor 30 SMP Tarakanita 4. Ya, kemudian di sini ditulis seperti kalau membuat berita, tidak usah terlalu panjang, ya, pendek saja cukup. Ya, lihat ya yang diisi ya. Ini yang ketiga kan menulis. Sekarang yang keempat itu menerangkan. Oke, yang belum ada di sini hanya bagian headline, lead, teras, sama like. Ini headline-nya, ya, judul itu kan headline. Ya, teras itu bagian paragraf pertama, body itu paragraf yang seterusnya. Ya, kemudian like itu akhirnya. Jadi simpulan atau penegasan ulangnya ada di akhir, di paragraf terakhir. Ingat ya, menulisnya dengan paragraf, jadi menjorok ke depan. Ya, 5 ketuk boleh. Oke. Beri tanda. Jadi Ibu masukkan tadi analisis yang di bagian tadi. Ya, di bagian sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ibu masukkan ke bagian ini. Jadi Ibu tandai. Menandainya boleh pakai bolpen, boleh pakai seperti yang Ibu tulis, boleh dicoret-coret baru difoto. Ya, jadi silakan ditandai. Ditambahkan tadi ya, headline, teras, ya. Kemudian ini body, kemudian paragraf terakhirnya like. Hanya itu yang belum di tayangan Bu Sisil ini. Oke. Terus ya, ini rubrik penilaiannya. Apa sih yang akan dinilai dari teks beritamu? Jadi yang pertama, isi beritanya ada nggak 5W1H? Kemudian aspek kebahasaannya ada tidak 7-12? Kemudian penulisan teks beritanya, apakah judulnya menarik sesuai dengan kerangka? Kerangka itu yang di sini ya. Kemudian IYD tata bahasanya benar. Kemudian kesesuaian isi secara lengkap, secara menyeluruh. Kemudian Ibu ada penyuntingan itu menandai 12 unsur dalam struktur dan kebahasaan. Kemudian Ibu taruh nilai kerapian dan kebersihan tulisan. Ya, ini bagian dari tanggung jawab juga. Jadi bagaimana tulisan berita kita itu rapi, bersih, ya, tidak ada coretan. Kalau di dalam kalau ditulis secara pengetikan berarti rapi. Ya, justify kiri kanan supaya rapi. Kemudian skor totalnya 150. Nilai kamu nanti, jumlah skor yang kamu dapat dibagi 150 dikali 100. Nanti nilainya ada di sini. Oke, tugas kelima. Jelas kan? Sudah jelas ya? Ya, oke. Jelas ya, menulis teks berita, kemudian ada rincian di belakangnya. Sekarang ke penugasan 6 ya. 6. Penugasan 6 ya. Oke. Penugasan 6, ini membacakan teks berita. Dikumpulkannya masih 2 hari lagi, masih hari Rabu tanggal 12 Agustus tetap pukul 3 sore. Ya.
yang harus dibacakan itu teks berita yang tadi ya, yang kamu susun. Ibu ada 754 kata. Kamu nanti silahkan dihitung. Kemudian yang diperhatikan itu lafal. Lafal itu pengucapan. Ya, jadi misalnya komunikasikan itu lafal. Kalau intonasi berarti pahami baik-baik kalimat dalam teks berita, itu intonasi. Kalau jeda berarti tanda koma, kemudian tanda titik. Sebelum menutup misa, Romo Edi menyampaikan ini itu jeda. Kalau vokal itu a i u e o. Jadi kenyaringannya seperti apa? Ya, kalau ekspresi berarti ekspresi mimik mukanya. Mukanya yang semenarik mungkin karena ini membacakan berita untuk orang lain. Rekamannya seperti pembaca berita ya. Filenya maksimal 4 menit. Contoh pembacaan berita bisa lihat di YouTube-nya Bu Sisil di pertemuan pertama. Ya, jadi YouTube Bu Sisil harus selalu dilihat ya. Selalu Ibu menekankan subscribe itu supaya kamu tahu nextnya Bu Sisil mau bikin berita video seperti apa. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tepat waktu ya. Jadi bukan karena Ibu minta subscribernya banyak, walaupun Ibu juga mengecek oh anak ini sudah subscribe, udah like atau belum ya, tapi tujuannya adalah supaya kamu tahu berita apa atau video apa yang nanti akan Ibu berikan. Oke, contoh tugas 6-nya ya, nanti Ibu tampilkan dalam video ini ya. Kemudian rubrik penilaiannya itu kesesuaian teks yang ditulis saat membacakan ya, kemudian penampilan saat membacakan beritanya ya. Kemudian ya, itu tadi penjelasan untuk tugas 6. Jadi tugas 5 dan tugas 6 harusnya sudah jelas. Oke. Ya. Pesan Bu Sisil, selamat berjuang ya. Kalian pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Walaupun PJJ, tetap semangat. Terima kasih telah belajar asik bahasa Indonesia. Jangan lupa ya, kita setiap pelajaran ada refleksi. Ya, artinya kita sedikit mendinginkan otak kita, kemudian menggali dari hati apa yang kita rasakan hari ini. Ya, refleksinya sama. Ya, oh ini challenge yang Ibu tawarkan di depan. Ya, tetap ditunggu pengirimannya karena Ibu mau gimana sih kalian bisa mengaktifasi otak kanan dan otak kiri itu secara seimbang. Ya, boleh kelompok, boleh pribadi. Oke. Ya. Oke, ya ini refleksi pembelajarannya masih menti.com, tapi masuknya dari Google Classroom ya, kodenya 887826. Apa yang kamu rasakan setelah menyelesaikan tugas menulis berita? Ini dulu kalau baca berita nanti untuk hari Rabu. Ya, jadi apa yang kamu rasakan setelah menyelesaikan tugas menulis berita? Oke. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih sudah mau bersama Ibu Sisil ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Ibu melayani konsultasi setiap jam 1 siang. Sesuai dengan jadwal itu hari Rabu, tapi Ibu melayani Senin dan Rabu sesuai dengan jadwal pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Ingat ya, jangan lupa untuk doa penutup dan untuk mengecek sekali lagi apakah kalian sudah presensi apa belum. Ya. Oke. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Bye bye. Sampai jumpa. Satukan hati, gapai cita-citamu. Menutup tahun ajaran 2019-2020, Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta mengadakan misa tutup tahun pada hari Senin 15 Juli 2020. Misa yang dimulai pukul 8.30 ini diikuti oleh semua peserta didik KBTK, SD, SMP, dan SMA SMK, juga orang tua serta seluruh guru dan karyawan Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta. Perayaan misa dipimpin oleh Romo Julius Edianto MSF dengan konselebran Romo Fajar Himawan MSF dan Romo FA Eko Harinugroho MSF. Perayaan misa ini disiarkan langsung dari Gereja Keluarga Kudus Rawamangun dan dapat diikuti dari channel YouTube SD Tarakanita 5 Official.
Perayaan misa yang mengambil tema "Satukan Hati untuk Menggapai Cita-Cita" ini dilaksanakan sebagai bentuk syukur Sekolah Tarakanita Jakarta atas berkat dan rahmat penyertaan Tuhan, sehingga dalam menyelesaikan tahun pelajaran 2019-2020 berjalan dengan baik, walaupun di suasana pandemi COVID-19. Sebelum misa, ada prolog graduation day dari Panitia Orang Tua SD Tarakanita 5 Angkatan 46 The Magnificent. Kemudian setelah misa berlangsung ada ucapan selamat dari Bapak Kardinal, sambutan dari Suster Laurentina CP selaku Sekretaris Eksekutif Yayasan Tarakanita Jakarta, dan ucapan terima kasih dari Ibu Helena Juarsi SPD, Kepala SD Tarakanita 5. Indahkah keluh kesahku ya Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat keindahan di tengah penderitaan? Ujar Romo Fajar dalam khotbahnya. Apa maknanya? Menurut Romo Fajar, bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang indah dari kesedihan atau penderitaan yang kita alami? Dikaitkan dengan bacaan Injil dari Matius 38 sampai 42 tentang jangan membalas. Maka kita diajak untuk mempercayai bahwa hukum-hukum Tuhan dan siapa yang menjadi jiwa dalam hukum-hukum itu. Ucapan selamat disampaikan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo kepada seluruh peserta didik Sekolah Tarakanita Jakarta dengan dua pesan penting. Pertama, menyelesaikan studi di sekolah bukanlah satu-satunya hal yang dilakukan untuk menjadi pribadi yang dewasa, matang, dan utuh. Kedua, jangan pernah lupa akan tempat kita belajar. Dua pesan ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Eksekutif Yayasan Tarakanita Jakarta, Suster Laurentina CP, yaitu dengan menggarisbawahi bahwa walaupun dengan susah payah, akhirnya tahun kemarin dapat terlewati dengan baik. Sebelum berkat penutup, ada ucapan terima kasih dari Ibu Helena Juarsi selaku Kepala SD Tarakanita 5 untuk semua pihak yang terlibat dan membantu terlaksananya kegiatan misa tutup tahun ini. Romo Edi di penghujung misa juga berterima kasih untuk kolaborasi yang indah dengan tujuan bersama menciptakan anak-anak yang semakin beriman dan semakin cerdas berintegritas. Mari kita tutup tahun pelajaran 2019-2020 dengan hati yang lapang dan bersiap menyambut tahun ajaran yang baru dengan semangat baru. Satukan hati untuk menggapai cita-cita. Demikian beritaku ID.